Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar memahami ayat-ayat Al-Quran metode perkata. Sekarang halaman 227 surat Hud surat ke-11. Mulai dari ayat 46 sampai ayat 53. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba perhatikan, dibacakan dulu. Tolong difahami atau di apa maknanya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Oke, saya ulangi perkataannya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Qala itu Allah berfirman, di sini Allah berkata, ya Nuhu, wahai Nuh, innahu sesungguhnya dia. Ini kaitan dia ini adalah anaknya ya, di ayat sebelumnya. Siapa? Kan'an ya. Laisa itu apa? Bukanlah ya. Min dari ahlika, termasuk keluargamu katanya. Ahlika itu keluargamu. Innahu amalun ghairu solihin. Innahu amalun ghairu solihin. Ya, innahu sesungguhnya amalun adalah amal tindakan ghairu yang tidak solihin, tidak yang baik, tidak yang benar, atau amal yang tidak soleh. Ini tentang apa ini? Ya, tentang itu Nabi Nuh itu meminta kepada Allah itu agar anaknya Kan'an diselamatkan ketika terjadi bah itu ya, air bah. Tapi kata Allah, innahu sesungguhnya amalun, amal atau tindakan itu, perbuatan itu ya, meminta kamu kepadaku, pada Allah, ghairu adalah tidak solihin, tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jadi fala itu maka jangan, tas'alni kamu meminta kepadaku, tas'alni ini ma apa-apa yang laisa tidak ada laka bagimu, bihi tentang hal itu, ilmu pengetahuannya. Jadi yang tidak diketahui oleh Nuh itu bahwa ya Kan'an ini walaupun anaknya tapi tidak masuk keluargamu begitu, karena perbuatannya gitu. Inni a'iduka antakuna minal jahilin. Nah, ini sesungguhnya aku, a'iduka, ini aku di sini Allah ya. Ini sesungguhnya aku, a'iduka, aku menasihatimu, an agar takuna, kamu menjadi mina, termasuk dari al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Maksudnya tidak, agar kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Ini ayat 46 ini. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi di sini ini sesungguhnya aku a'iduka, aku menasihatimu, an agar tidak takuna, kamu menjadi mina termasuk orang-orang yang jahilin, orang-orang yang bodoh. Ayat selanjutnya, qala rabbi inni a'udzubika. Oke. Ini mudah ya. Qala, Nuh berkata, rabbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku aku berlindung. Aku berlindung atau memohon ya, bika kepada engkau, an as'alaka man laisa li bihi ilm. Nabi Nuh menyambungkan dengan perkataan Allah tadi. Dari untuk as'alaka, untuk aku memohon kepadamu, ma apa-apa yang laisa tidak ada, li bagiku, bihi tentang hal itu, permintaan tadi, ilmunya. Minta perlindungan jadi Nabi Nuh. Jadi memohon ampun lah ibaratnya.
wa ila taghfirli wa tarhamni akun minal khosirin. Jadi wa illa, maka jika tidak, tagfirli, yang engkau memberi ampun, li kepadaku, watar hamni, dan engkau memberi belas kasih ya, rahmah ya, tarhamni, belas kasih kepadaku, akun, maka aku pasti menjadi termasuk dari khosirin apa? Khosyar, rugi, orang-orang yang rugi. Jadi ayat 47 ini dia berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasih, ar-Rahman kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Kayak cukup jelas ya. Qila ya Nuhu. Ya, jadi ini kalau disambungkan, Qila ya Nuhu bitta bisalamin minau wa barakatin alaika. Jadi kalau dipisah perkataannya, Qila ya Nuhu. Nah ini kan Qila ini difirmankan ya Nuhu kepada Nuh. Ahbit di sini habato ya katanya, tapi bacanya ahbit. Turunlah kamu dari kapal. Ini turun ya. Bisalamin. Nah, bisalamin itu dengan salam sejahtera, keselamatan tentunya. Bisalamin minna, dari kami, wa barokatin, dan berkah, kebaikan, alaika, atasmu, wa ala umamin mimman ma'aka. Nah, ini gampang nih. Alaika tadi kan atasmu, apa, wa ala, dan atas, umamin umat mimma, dari siapa yang ma'aka, bersamamu, yang bareng-bareng masuk ke bahtera. Wa umamun sanummati'uhum thumma yamasuhum minna adabun alim. Jadi wa umamun, dan ada umat-umat, sanumati'uhum, nah apa ini? Yang akan kami beri kesenangan kepada mereka, sanumati'uhum ya, akan kami beri kesenangan kepada mereka. Tsumma, kemudian, yamasuhum, aku meminta mereka, minna, dari kami, adabun, siksa, alim, ini pun pedih. Ini ayat 48 ini ya. Dan difirmankan ya oleh Allah, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Nah, ini sebagai informasi kepada Nuh, berarti bahwa nanti ada umat yang diberikan kesenangan di dunia, tapi kami azab ya. Tentu bisa jadi umatnya itu yang ditinggalkan ya. Selanjutnya ayat 49 ini, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Oke, ulang ini perkataannya. Tilka min amba'i al-ghaibi nuhiha ilaika. Tilka ini itulah tentang kisah Nuh ini ya dalam Al-Quran ini. Min, dari ambai, berita-berita ya. Nah, dari nabai. Ambai, berita-berita, al-ghaibi, berita-berita yang gaib. Nuhiha, kami wahyukan ya. Nuhiha, kami mewahyukannya ilaika, kepadamu. Nah, ini kepada Nabi Muhammad. Ya, berita-berita yang memang Nabi Muhammad waktu itu tidak ada gitu. Kisah-kisah Nabi tidak ada, berada di saat Nabi Nuh. Makunta, jadi tidak kunta kamu dahulu, ta'lamuha, kamu mengetahuinya dulu itu sebelum Al-Quran diturunkan nih. Anta, kamu, kepada Muhammad, wala, dan tidak mengetahuinya, qaumuka min qabli hada,
kaumu min qabli, dari sebelum hada. Al-Quran ini diturunkan ini ya, tentang Al-Quran ini, hada ini. Jadi Nabi Muhammad, kaumnya pun saat Nabi Muhammad itu tidak mengetahui tentang kisah-kisah ini. Fasbir, maka bersabarlah dalam berdakwah itu ya. Innal aqibatal lil muttaqin. Inna al-aqibata, kalau dipisah-pisah ini perkata lil muttaqin. Inna, sesungguhnya al-aqibata, akibat itu berakibat kesudahan ya. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu lil muttaqin, adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kesudahan yang paling baik itu ya menjadi orang yang bertakwa. Mau mendengar kisah-kisah ini, mau hasil dari berdakwah dan sebagainya. Jadi ayat 49 ini, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad ya. Engkau dan kaummu tidak pernah mengetahuinya sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya, ayat 50. Wa ila adin akhahum hudan. Nah, ini kisah Nabi yang lainnya. Wa ila, dan kami utus kepada wa ila adin, kaum Ad ya. Akhahu, saudara mereka, Hudan, yaitu Hud. Qala ya qaumi budullah. Jadi qala ya qaumil abudu di sini. Ibudullah. Jadi Hud berkata, ya kaum, wahai kaumku, kalian sembahlah atau beribadahlah Allah, kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada lakum bagi kalian min dari ilahi, Tuhan yang berhak disembah, ghairu, selain dia, ghairuhu. In antum ila muftarun. In itu tidak lain antum, kalian, dalam menyembah berhala itu, ila, kecuali muftarun, orang-orang yang mengada-ngada. Jadi apa yang dilakukan sama kaumnya Hud itu, yaitu di sini Adan ya. In, tidak lain antum, kalian, apa yang kamu lakukan itu, ila, kecuali muftarun. Jadi sebelumnya mereka itu orang-orang yang mengada-ngadakan menyembah berhala yang ada tanpa sepengetahuannya ada. Ya qaumuhi la as'alukum alaihi ya. Jadi ya qaumi, wahai kaumku, la tidak as'alukum, aku meminta kepada kalian, alaihi, atasnya, atas wahyu atau dakwah ini, ajron, upah atau imbalan. In ajriya ila alal ladzi fataroni. In, tidak lain, ajriya, upahku, imbalanku ini adalah, ila, kecuali, ala, atas dari, ladzi, nazat yang fataroni, dia telah menciptakan aku. Ini fataroni ini maknanya di sini menciptakan, selain khalaqa ya. Afala ta'qilun. Afala itu, ini sambil bertanya, maka apakah tidak ta'qilun, kalian berakal atau mengerti, menggunakan akalmu gitu ya. Di ayat 51 ini, wahai kaumku, atau ayat sebelumnya ya, dari 50 deh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada ya, karena menyembah selain Allah tadi. Ayat 51 yang barusan, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Fataroni tadi. Tidakkah kamu mengerti? Afala ta'qilun. Tidakkah kamu mengerti? Ayat selanjutnya, wa ya qaumis taghfiru rabbakum. Jadi wa ya qaumis atau wa ya qaumi astaghfiru rabbukum. Dan wahai kaumku, mohon ampunlah kalian ya. Astaghfiru itu kan mohon ampunlah, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi,
Nah, summa kemudian tubu, bertobatlah kalian dari kesyirikan sebelumnya, ilaihi kepadanya. Yursili sama'a alaikum. Risalah ya, yursili, maka dia akan kirimkan. Yursil akan dia kirimkan sama itu ya dari langit ya, sama dari langit maksudnya hujan nih. Alaikum kepada kalian midraron wa yazidakum. Midroro ini dengan sangat keras nih. Oh, widroro sangat keras, wa yazidakum, dan dia akan tambahkan pada kalian kekuatan ila kepada kuwatikum, kekuatan kalian baik harta maupun anak. Wala, dan jangan tatawallau, nah kalian berpaling, tatawallau berpaling ya, tawalau berpaling, mujrimin, menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Ini ayat 52 ini. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Ya, ini cara-cara dakwah Hud ya, Nabi Hud waktu itu. Kemudian ayat terakhir, ayat 53-nya. Qalu ya Hudu, ini mungkin membangkang biasanya kaumnya biasanya. Qalu ya Hudu ma ji'tana cenah bi batinatin cenah ma ji'tana bi bayinatin. Nah, qalu qaum itu berkata nih, ya Hud, wahai Hud, ma tidaklah ji'tana cenah kamu datang kepada kami, ja'a itu datang ya, ji'tana bi bayinatin, dengan bukti nyata. Bayinah itu nyata, jelas. Bi bayinatin, wama, dan tidak pula nahnu kami binatirik bitariki orang-orang yang meninggalkan sesembahan sebelumnya. Alihatina Tuhan-Tuhan kami, alihatina Tuhan-Tuhan kami, karena kaulika perkataan kamu, wama, dan tidak nahnu kami laka bagi kamu bimu'minin, orang-orang yang beriman. Coba ini apa makna terjemahan keseluruhannya. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan sesuatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan kesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Ya begitulah penerimaan dakwah dari Hud kepada kaum Ad itu begitu. Jadi mereka itu selalu ingin ada bukti gitu yang jelas, yang nyata di depan matanya dirasakan. Kemudian dia tidak akan mengikuti perkataan dakwahnya Hud ya, tidak akan mempercayai. Ya demikianlah dari sejak dulu dakwah itu begitu. Semoga dapat difahami ya, mengingat kata-kata yang sering ada di setiap halaman sebelumnya, dan kata-kata baru nih, ada beberapa kata-kata baru, nggak apa-apa, nanti pun akan ingat juga apabila diulang-ulang pada halaman berikutnya. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim.